Akar derita trauma masa kecil yang terbawa sampai dewasa. Saya Risti, mahasiswa bimbingan dan konseling kelompok 9 KKN Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya di sini akan menjelaskan seputar kecemasan, depresi, dan stres. Lalu, apa itu kecemasan? Kecemasan adalah suatu keadaan di mana timbul kekhawatiran dan ketakutan secara intens terhadap situasi yang dianggap mengancam, yang dapat mengganggu fungsi fisik dan psikologis normal individu. Kecemasan juga sering disebut dengan anxiety disorder. Biasanya jangka waktunya itu sangatlah panjang. Lalu apa perbedaan kecemasan yang normal dengan anxiety disorder? Kecemasan yang normal itu ketika kita berada pada situasi yang mengancam, kemudian muncul rasa cemas pada diri individu, kita masih bisa meredamnya. Kemudian kita bisa mengatasinya tanpa sulit. Dan jangka waktunya itu tidak setiap hari muncul. Sedangkan dikatakan sebagai kecemasan yang menyimpang, yang kita kenal sebagai anxiety disorder itu, nah kecemasannya itu tidak proporsional atau berlebihan. Kemudian kita tidak bisa meredam dan tidak bisa mengatasinya dengan baik. Kemudian gejala itu muncul setiap hari selama 6 bulan atau lebih dan mengganggu aktivitas kita dalam pekerjaan, dalam sehari-hari kita. Sedangkan apa itu stres? Stres itu adalah respon fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri individu terhadap suatu tekanan atau tuntutan yang ada di lingkungan, misalnya lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, yang dapat mempengaruhi fisik dan mental. Nah, para ahli dapat mengartikan stres sebagai ketidakseimbangan antara tuntutan yang sedang dihadapi individu dengan sumber daya yang dimiliki oleh individu tersebut. Reaksi stres dapat melibatkan perubahan perilaku, hormonal, emosi, dan pikiran. Yang terakhir adalah depresi. Apa itu depresi? Depresi itu adalah suatu kondisi di mana seseorang merasakan perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat, kehilangan kesenangan yang seharusnya dinikmati dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, depresi juga dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku seseorang secara signifikan. Maka dari itu, kita harus mengenali kondisi dan perasaan yang ada dalam diri kita. Saya akan menjelaskan salah satu self treatment yang akan membantu mengatasi kondisi-kondisi terburuk pada individu seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Saya Delvira Nur Anbia, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling yang merupakan anggota kelompok dari kelompok 9 KKN Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya tahun 2023. Nah, telah banyak sekali individu yang mengalami kecemasan, stres, dan juga depresi. Dan sebetulnya ketiga hal tersebut bisa kita atasi oleh diri kita sendiri. Terdapat banyak sekali teknik yang dapat membantu kita untuk berproses menjadi lebih baik lagi ke depannya. Salah satu teknik yang bisa kita lakukan untuk melakukan treatment pada diri kita sendiri adalah dengan mindfulness. Mindfulness ini merupakan kesadaran penuh yang memperhatikan terhadap apa yang terjadi pada diri kita dengan apa yang sedang kita lakukan. Nah, terkadang kita tidak mindful terhadap diri kita sendiri, seolah-olah tubuh kita itu berada di sini, tetapi pikiran kita entah pergi kemana dan dipenuhi dengan rasa cemas. Entah itu mencemaskan suatu pekerjaan, permasalahan di keluarga, mencemaskan kesalahan yang di masa lalu, mencemaskan konflik yang terjadi pada saat ini, mencemaskan masa depan yang akan datang, dan masih banyak sekali konflik-konflik yang terjadi dalam hidup kita. Nah,
ketika kita bisa membiarkan kecemasan tersebut menyelimuti diri kita, maka diri kita akan menderita. Oleh karena itu, kita perlu melakukan self-treatment atau treatment pada diri kita sendiri agar kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, sehingga tubuh kita dengan pikiran kita bisa berjalan beriringan sesuai dengan apa yang perlu dilakukan. Kita bisa berlibur dari rasa cemas yang menyelimuti diri kita, dan kita akan merasa lebih baik dengan mengambil waktu untuk melakukan mindful. Dengan menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh pada apa yang sedang terjadi pada saat ini. Mindfulness ini membantu kita mengelola cara pandang sehingga kondisi mental kita menjadi lebih baik. Jika kita sudah tidak peduli lagi dengan hal apapun yang di sekitar kita, kita sudah tidak reaktif lagi dengan hal apapun yang ada di sekitar kita, maka kita tidak akan mudah untuk terprovokasi, marah, merasa cemas, dan jauh dari stres. Dan mindfulness ini merupakan hal yang ibaratkan seperti otot yang perlu kita latih setiap hari agar kita bisa mindful terhadap diri kita dan pikiran kita. Untuk melatih mindfulness, terdapat 3 cara yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama dengan meditasi duduk, meditasi jalan, dan meditasi eating atau makan. Cara mindfulness yang pertama yaitu dengan meditasi duduk. Jika dilakukan dengan benar dan teratur, maka meditasi duduk ini akan membantu Anda menyembuhkan diri Anda sendiri. Nah, durasi untuk melakukan meditasi ini bisa dari 5-30 menit. Nah, kita akan mulai untuk melakukan meditasi dengan duduk. Sekarang Anda boleh duduk di lantai dengan bersila atau duduk di atas kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Anda juga boleh memejamkan mata Anda, kemudian menarik napas yang dalam, hembuskan secara perlahan, dan tarik napas lagi. Perhatikan napas tersebut masuk dan keluar dari hidung Anda. Sadari napas tersebut dengan sepenuhnya. Setiap tarikan napas yang masuk dan keluar membuat Anda rileks, nyaman, dan merasa lebih damai. Bagus sekali. Jika sulit untuk memperhatikan hembusan napas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut tersebut naik ketika bernapas, kemudian turun ketika mengeluarkan napas. Nikmati napas tersebut. Jangan lupa sambil setengah tersenyum, karena hal tersebut dapat merilekskan otot wajah, otak, dan tubuh Anda. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana, dan ketika ini terjadi, izinkan dan amati saja pikiran-pikiran tersebut yang tanpa bernilai, apakah pikiran itu baik atau buruk. Kemudian Anda bisa relakan dan lepaskan pikiran tersebut dari pikiran Anda. Meditasi mindfulness ini melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai, membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita, dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun dan kepada siapapun, termasuk diri kita sendiri. Adapun ya, cara yang kedua yaitu meditasi
meditasi jalan. Nah, ketika Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda tuh menapak ke tanah. Sinkronkan napas dengan langkah. Selangkah untuk napas masuk, selangkah untuk napas keluar, dan terus seperti itu. Nikmati napas itu karena napas tersebut menandakan bahwa Anda itu hidup. Dan yang ketiga ada mindful eating. Nah, mindful eating ini dilakukan ketika Anda tuh makan, dan ketika Anda makan, Anda berikan perhatian penuh pada makanan yang Anda makan. Lihat makanan tersebut dan ucapkan rasa syukur pada makanan tersebut. Ucapkan syukur pada orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan tersebut. Ketika Anda memakannya, Anda punya makanan tersebut dan nikmati setiap rasa yang ada dalam makanan tersebut. Dan itulah cara untuk melakukan mindful eating. Nah, tadi saya sudah menjelaskan terkait 3 cara mindfulness yang bisa dilakukan oleh diri sendiri. Nah, Anda bisa mempraktekkan mindfulness ini kapan saja dan di mana saja. Bisa juga dilakukan ketika Anda menyapu, mengepel, beres-beres, masak. Asalkan kalian melakukannya dengan penuh konsentrasi dan menikmatinya. Nah, meditasi dan mindfulness ini adalah proses untuk mengenal diri kita sendiri agar kita semakin kenal siapa diri kita sendiri sebenarnya, bagaimana cara berpikir pikiran kita, dan kedepannya hidup kita akan menjauh lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan yang terjadi pada diri kita, dan kita juga bisa belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akar permasalahannya, dan pada akhirnya kita bisa melepaskan derita yang ada dalam diri kita. Stres dengan derita yang berkepanjangan hanya akan membuat kita sakit. Dan ingat untuk selalu mengambil waktu kembali pada diri kita sendiri dengan memperhatikan setiap hembusan napas yang masuk dan keluar dari diri kita agar kita tuh dapat menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin yang ada dalam diri kita sendiri. Dengan mindfulness, semoga Anda dapat merasakan ketenangan yang sama, dan semoga self-treatment dengan mindfulness ini dapat membantu Anda mengatasi segala konflik yang ada dalam diri Anda. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.